Puji Tuhan, salam bahagia buat kita semua. Kembali kita hadir di dalam rumah Tuhan, melaksanakan tugas kita. Tugas terpenting dalam kehidupan ini adalah melayani Tuhan di dalam ibadah. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin untuk kita pahami dan sama belajar tentang sikap dan cara kita beribadah. Yang pertama, duduk. Haleluya. Duduk. Kita datang dalam rumah ibadah itu kita duduk. Duduk untuk apa? Karena kalau kita buka Alkitab, kita dapatkan dalam Yohanes 8. Ini kisah penting untuk kita pahami bersama. Pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Ini Yesus ada di dalam bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Di dalam bait Allah tentu saja orang datang dan duduk dan dengar firman. Yesus duduk waktu dia mengajar, karena memang rabi-rabi biasa duduk untuk mengajar. Nah, umat-umat atau orang-orang percaya, rakyat itu duduk. Mereka duduk dengar firman Tuhan. Sama dengan kita saat ini duduk. Kita ambil ayat komparasinya di dalam Matius 26 ayat 55. Matius 26 ayat 55. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Perhatikan kalimat selanjutnya. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Kita lihat Yesus selalu ada di dalam bait Allah. Dan Yesus duduk di dalam bait Allah. Tentu saja rakyat atau umat duduk di dalam bait Allah, mendengarkan firman Tuhan di sinagog. Dan ini kita biasakan sampai hari ini. Kita ada dalam rumah Tuhan, buka telinga, kasih konsentrasi, bersungguh-sungguh dengarkan firman. Karena dari dalamnya kita menimba ilmu surga, menerima pengetahuan langit, menerima isi hati Tuhan. Kita belajar, kita tahu. Setelah kita tahu, kita lakukan. Duduk manis, dengar baik-baik. Jangan menghayal. Jangan berpikir hal-hal yang lain. Tapi puji Tuhan, kita semua sudah terlatih ada di bait Tuhan. Terlatih mendengarkan firman Tuhan. Karena Alkitab catat dengan jelas, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Mereka tak cuma berbahagia, tapi mereka diberkati oleh Tuhan. Nomor satu, duduk di dalam bait Allah. Nomor dua, berdiri dalam ibadah. Berdiri dalam ibadah. Dalam Yeremia 26 ayat 1 dan ayat 2, pada permulaan pemerintahan Yoyakim anak Yosia raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan, bunyinya, beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, jangan kau kurangi sepatah kata pun. Dalam rumah Tuhan, dalam ibadah, ada prosesi duduk, tapi juga ada berdiri. Itu dalam posisi-posisi. Kalau kita ibadah, kita duduk, kita juga berdiri, berganti-ganti. Bagaimana yang diatur oleh pengatur ibadah, oleh pelayan ibadah, pemimpin puji-pujian, itu kita mesti dengar. Mari kita berdiri. Kita berdiri.
Silakan duduk. Kita duduk. Kita tepuk tangan. Dia suruh kita tepuk tangan. Kita angkat tangan karena dia suruh kita angkat tangan. Ada aturan-aturan, ada yang memerintah, ada yang memanage ibadah itu. Tapi yang jelas, ini semua dalam bingkai di hadirat Tuhan. Mau duduk, mau berdiri, semuanya tentang Tuhan. Semuanya tentang Tuhan. Kalau semuanya tentang Tuhan, Tuhan akan bekerja di dalam kita. Ikuti saja. Tak usah protes. Kecuali oma-oma dan opa-opa yang sakit pinggang. Kalau berdiri lama-lama, sakit itu pinggang, lebih sedap dia duduk lama-lama. Tapi kalau masih muda, kau duduk terus, tak cocok lah itu. Tidak cocok. Ada orang terlalu besar badan dan gemuk, kalau dia berdiri lama-lama dia akan kesulitan karena dia mesti menopang berat tubuhnya yang 120 kg dengan dua kakinya. Jadi kita mesti maklum lah. Tapi kalau dia kurus kecil, tipis-tipis, lincah-lincah, kau cuma banyak duduk, pemalas DP nama. Kalau saya itu mesti banyak duduk karena kita kaki ini bekas patah dua-dua. Kalau kita sudah berdiri lama-lama sakit. Jadi maklum kalau kita duduk lama-lama. Maklum ya. Karena persoalan di kaki. Persoalan di kaki. Nomor 3, apa dan sikap, bagaimana sikap kita dalam beribadah? Nomor 3, mengangkat tangan, menadahkan tangan, semuanya diatur. Jadi orang-orang Pentakosta kadang-kadang ekstrim, kita angkat tangan tinggi-tinggi, tapi jemaat bukan dia tinggi-tinggi, dia lebih ke bawah. Mari kita angkat tangan tinggi-tinggi. Suruh tinggi-tinggi begini, dia tetap masih setengah tiang. Pendeta lihat masih setengah tiang, angkat tinggi-tinggi, dia angkat lagi begini. Disuruh lagi tinggi-tinggi, lama-lama dia pasti lebih begini. Padahal sebenarnya ada dalam Alkitab itu barang. Nah, kita lihat dalam Nehemia 8 ayat 7. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Waktu sementara ada penyampaian firman Tuhan, Esra memuji Tuhan. Kemudian orang Israel menyambut amin, amin, dan mereka mengangkat tangan. Haleluya. Jadi kalau saudara disuruh angkat tangan, angkat jatuh tangan, karena semuanya untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Tapi kalau di gereja Pentakosta di Indonesia, mari kita angkat tangan kanan kita, tangan kiri ditaruh di hati, angkat dua-dua. Semuanya tentang Tuhan. Haleluya. Angkat tangan itu berarti kita menyerah kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Ada tulisan-tulisan yang kita biasa dengar, kalau kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Alkitab, tulisan Alkitab Ratapan pasal 3 ayat 40 dan ayat 41. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Ya, kalau kita mengangkat tangan, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan di surga. Jadi ini penting sekali, prosesi-prosesi, gaya dan sikap kita dalam ibadah, karena itu menyangkut Tuhan di surga. Kalau kita mengangkat tangan, kita tujukan tangan kita ke surga, bukan menyerah sama pendeta
atau pemimpin puji-pujian, tapi kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Nanti berikut kalau disuruh angkat tangan ya. So diajar begini, mengangkat tangan. Ada satu ayat lagi, ini tentang seorang raja Salomo di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 54. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadakan tangannya ke langit, ke surga. Kalau kita lihat tadi, orang angkat tangan dulu, seluruh rakyat Israel, setelah itu mereka bertelut dan sujud sampai mukanya ke tanah. Tapi dalam peristiwa ini Raja Salomo berbeda. Dia membakar korban persembahan pada waktu pentabisan rumah Tuhan. Setelah itu terjadi, dia berlutut. Setelah dia berlutut, dia mengangkat tangannya ke atas. Sikapnya itu seperti ini. Dia mengangkat tangannya kepada Tuhan. Itu artinya dia merendahkan diri dan menyerah kepada Tuhan. Tanda pasrah. Dalam ibadah seperti itu, kalau kita mengangkat tangan, jangan hanya karena disuruh oleh pemimpin puji-pujian. Kalau engkau sementara beribadah, angkat tanganmu sendiri, tidak perlu disuruh, apalagi disuruh. Angkat tangan kita. Kalau kita menyembah, kita taruh tangan kita di dada. Kemudian kalau kita ingin angkat tangan kiri kita, silakan. Kita mau angkat tangan kanan kita, silakan. Kita mau angkat dua-dua, silakan. Silakan kita membuat gaya dan cara kita sendiri yang kita pandang itu tepat, baik, dan Tuhan lihat itu semua, karena dalam bingkai ibadah itu semua baik. Lakukan itu. Haleluya. Nomor 4, menari. Kita lihat dulu banyak menari, nanti di lagu dan menarilah, gitu. Nyanyilah dan menarilah, baru menari. Tapi yang sebenarnya dalam Alkitab diajarkan untuk menari begitu. Tapi yang paling kaku menari itu om-om. Kalau om-om menari seperti main karate, main silat. Tapi dalam Alkitab itu ada, Om Dolfi. Dalam Keluaran 15 ayat 20. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Ayat 21, dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda-kuda penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Mereka menari karena kemenangan. Setelah orang Mesir dicampakkan ke laut, ditutup oleh air laut yang ganas, semua mati lemas, kuda-kuda dan kereta-kereta mereka binasa, dan juga jenderal-jenderal, tentara-tentara yang kuat hancur, binasa sama sekali. Tapi Miriam tampil sebagai pemimpin tari-tarian, pemimpin puji-pujian, sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Dia mengambil rebana dan mulai menari kegirangan karena kemenangan. Haleluya. Ada banyak kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayo kita menari bagi Tuhan. Tuhan suka menerima tarian kita hanya untuk Tuhan. Haleluya. Sedangkan orang suka melihat orang menari, bahkan orang penari-penari itu dibayar mahal untuk menjadi penari latar dari penyanyi-penyanyi pop, penyanyi-penyanyi dangdut, dan penyanyi-penyanyi reggae. Penari-penari itu membuat berbagai macam rupa gaya. Haleluya. Mereka untuk menyenangkan manusia saja. Tapi kalau kita menari,
kita menyenangkan hati Tuhan. Ucapkan amin dengan suara yang lebih keras. 2, 3. Bukan cuma perempuan yang menari, tapi laki-laki juga menari. Bukan cuma Miriam, tapi kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 6 ayat 5, 2 Samuel 6 ayat 5, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Kita ingin tahu ini apa nih kelentung ini. Nanti sudah periksa, kita mau periksa ulang apa ini kelentung. Yang penting berbagai jenis alat musik. Dan di situ pemimpin tari-tariannya itu raja loh, raja. Bukan cuma kepala desa ini, bukan cuma bupati, gubernur, raja. Pemimpin tari-tarian, pemimpin barisan musik, sekaligus pemimpin penyanyi. Menari bagi Tuhan. Dibilang bukan menari asal-asal, bro. Menari dengan sekuat tenaga. Kalau sekuat tenaga, seluruh energi dicurahkan. Betul-betul menari. Dia kasih semua, meledak semuanya, pica-pica, basuar. Haleluya. Bukan nari lemah gemulai, itu gaya perempuan. Saya sudah lihat cara orang-orang Israel menari di tembok barat, di tembok ratapan, betul-betul menari. Saya pun pernah menari dengan salah seorang rabi di kubur Raja Daud di sebuah sinagog. Hosa memang. Menari lama dengan si rabi itu. Menari. Dia angkat kakinya. Kita pakai kaki kan yang boleh balumpah. Dia ajak terus saya supaya tarik-tarik tepi badan. Mereka suka menari. Laki-laki. Saudara-saudara sekalian, menari bagi Tuhan. Mau coba? 2 Hendra dulu di mukanya. Menari bagi Tuhan. Haleluya. Nomor 5, kasih selesai saja. Menari. Yang kelima, melompat. Jadi memang di dalam ibadah itu ada hal-hal yang sangat ekstrim, aneh-aneh. Melompat. Dalam 1 Tawari 15 ayat 27, Daud memakai jubah dari kain lenan halus. Juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu, dan para penyanyi dan kenanya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Ayat 28, seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil mempermainkan gambus dan kecapi. Ayat 29, ketika tabut perjanjian itu sampai ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Masih tentang Daud, waktu dia menyanyi diiringi dengan gambus dan kecapi, dia tidak hanya menari, tapi melompat-lompat dia. Dia melompat-lompat, melompat kegirangan, melompat kegirangan. Saya selesai dalam sebuah ibadah, saya mengundang anak-anak muda untuk maju ke depan. Ribuan anak muda maju ke depan. Luar biasa, Roh Kudus turun dengan luar biasa. Saya teriak dari atas, melompat bagi Tuhan, melompat bagi Tuhan, melompat bagi Tuhan. Mereka mulai melompat bagi Tuhan. Dalam waktu yang panjang, energi terkuras, tapi hati Tuhan disenangkan. Haleluya. Lakukan apa saja yang baik untuk Tuhan. Kalau Tuhan sudah disenangkan,
keringat kita mengucur, kita menjadi lelah, Tuhan ganti dengan kekuatan baru, Tuhan ganti dengan energi baru, plus kita dapat sukacita, kebahagiaan, juga kita dapat banyak bonus dari Tuhan karena kita sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya mau bertanya, mau lompat bagi Tuhan? Amin. Nanti berikut mau tes. Nomor 6, bertelut. Jadi semua yang kita lakukan sebenarnya di dalam gereja, semua diajar, diatur itu barang. Saudara-saudara, dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 54, ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan, setelah bertelut menadahkan tangannya ke langit. Ayat ini saya ulang baca, dia bertelut, berlutut. Ini gaya Pantekosta zaman dulu, berlutut. Saya ingat Komeang bilang begini sama saya, almarhum, Bro, dulu orang kalau kebaktian berlutut, sekarang sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi berlutut. Karena dia bilang begitu, beliau bilang begitu sama saya. Pernah satu kali kebaktian, saya bilang semua jemaat itu berlutut semua. Ingat? Itu, ada ingat itu? Saya suruh berlutut. Nah, itu karena Komeang yang informasikan supaya kembali ke zaman dulu. Karena memang ini Komeang mungkin belum pernah baca ini Alkitab, tapi Komeang tahu orang-orang tua dulu berlutut. Dulu tanpa berlutut itu masih tanah, karena dulu tempat ibadah itu lantainya masih tanah. Sekarang tempat berlutut sudah mesel, so beton, dan sudah keramik. Jadi berlutut itu adalah cara Alkitab. Dalam 1 Tawari pasal 29 ayat 20, kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Mazmur 95 ayat 6, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Haleluya, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Jadi jelas sekali. Masih ada beberapa poin yang kita akan lanjutkan berikut, tapi yang terpenting di sini bahwa kita melakukan itu karena firman Tuhan. Dan yang terakhir, bersujud. Dalam Esra pasal 10 ayat 1, sementara Esra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaat orang Israel yang besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, anak-anak. Orang-orang itu menangis sekeras-kerasnya. Jadi semua yang kita lakukan selama ini semuanya tercatat dalam Alkitab. Tidak kita tambah dan kita tidak kurangi. Gereja Pantekosta melakukan prosesi-prosesi itu semua sudah dipelajari oleh tokoh-tokoh gereja kita, sudah dipelajari oleh pendeta-pendeta tua kita, dan kemudian mereka ajarkan dan mereka lakukan. Tapi itu mulai ditinggalkan. Yang masih dilakukan duduk, yang masih dilakukan berdiri, yang masih dilakukan mengangkat tangan, dan yang masih dilakukan walaupun hanya sedikit menari bagi Tuhan. Yang masih dilakukan adalah melompat walaupun sudah mulai kurang yang melompat. Yang berlutut makin sedikit orang yang melakukannya, dan yang bersujud hampir tidak ada lagi orang yang melakukannya. Tapi kita akan mengembalikan lagi sistem Alkitab di dalam tata cara ibadah kita.
Haleluya. Kalau kita melakukan tata cara ibadah ini, Tuhan yang disukacitakan, Tuhan yang dihormati karena firman-Nya diindahkan, Tuhan yang bangga karena anak-anaknya melakukan apa yang ditugaskan oleh firman. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Firman ini sudah mendarat di hati kita. Kita mau lakukan atau tidak terpulang kepada kita masing-masing. Di Facebook sana orang nonton juga ini. Engkau mau melakukan, engkau dapat berkat. Engkau mau melakukannya, engkau dapat rahmat. Tapi yang jelas kita ambil komitmen, kita lakukan apa yang Alkitab ajarkan. Puji Tuhan.